dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Mathalu ma ba'atsani Allahu bihi minal huda wal ilmi, kamathalil ghaisil katsir asaba ardhan." Permisalan apa yang Allah Subhanahu wa taala utus aku dengannya, minal huda wal ilmi, berupa petunjuk dan ilmu, kamathalil ghaits, seperti permisalan al-ghaits. Ghaits itu hujan yang bermanfaat. Asaba ardhon, yang menyirami, membasahi tanah. Fakana minha naqiyah, maka dari bagian tanah tadi ada yang namanya naqiyah, jenis tanah yang dikenal dengan naqiyah. Jenis tanah yang bagaimana ini? Qabilatil ma, jenis tanah yang qabilatil ma, bisa menerima air. Fa'an batatil kala, dan bisa menumbuhkan tanaman. Wal ushbal katsir, dan rumput-rumputan yang sangat banyak. Jadi permisalan hidayah, ilmu, wahyu yang Allah SWT turunkan kepada Nabi Muhammad SAW ibarat hujan. Ada keserupaan dengan hujan. Hujan itu bisa menghidupkan apa? Bumi yang gersang kan? Bisa menghidupkan tanaman yang layu, yang ingin mati. Dengan turun hujan itu bisa hidup segar. Demikianlah permisalan wahyu yang Allah SWT berikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ibarat hujan bisa menghidupkan hati seseorang. Demikianlah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dia akan menghidupkan hati yang mati. Sekasar apapun seseorang, sekeras apapun tabiat seseorang, dengan ilmu bisa menjadi lunak. Wa kanat minha ajadib, dan dari bagian tanah tadi ada yang jenisnya ajadib. Jenis tanah istilahnya ajadib. Ajadib itu yang bagaimana? Amsakatil ma fanafa'allahu bihan nas, yaitu tanah yang bisa menampung air. Fanafa'allahu bihan nas, orang-orang pun bisa mengambil kemanfaatan dengan tanah tadi. Fasyaribu wasaqau wazar'u, mereka bisa minum. Wasaqau, bisa mereka pakai untuk menyirami atau memberi minum hewan-hewan ternak mereka. Wazar'u, mereka bisa pakai untuk cocok tanam. Wa asabat minha ta'ifatun ukhra, dan hujan tadi juga membasahi bagian tanah yang lain. Innamah hiya qi'an, yang disebut dengan qi'an. Jadi tadi ada tanah yang namanya naqiyah, ardun thayyibah, ada tanah yang disebut dengan ajadib, ada tanah yang disebut dengan qi'an. Qi'an ini tadi, la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an. Qi'an ini la tumsiku ma'an, tidak bisa menampung air. Wa la tumbitu kala'an, juga tidak menumbuhkan tanaman. Jadi kalau ada air hujan lewat baik, ya, jalan gitu. Fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah. Kata Rasul, demikianlah permisalan orang yang mau belajar agama Allah, mau memahami agama Allah. Wa nafa'ahu ma ba'atsani Allah bihi, lalu dia mendapatkan kemanfaatan apa yang Allah Subhanahu wa taala utus aku dengannya. Fa'alima wa 'allama, dia belajar, wa 'allama, dia ajarkan. Dua jenis. Yang pertama, jenis tanah tadi, tanah yang baik. Jenis yang terakhir, itu yang tidak memberikan manfaat. Ada hujan lewat begitu saja. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika rasan, dan demikianlah juga permisalan orang yang tidak mau mengangkat kepala terhadap apa yang aku Subhanahu wa taala diutus dengannya. Walam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bihi,
dan tidak mau menerima petunjuk Allah yang aku diutus dengannya. Jadi ada dua golongan di sini. Golongan pertama, golongan yang mau menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala, mau menerima ilmu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua golongan ini tadi. Yang pertama adalah golongan yang mereka bisa mengambil ilmu dan juga mereka memberikan manfaat untuk orang lain. Ya. Dia ngambil ilmu dan bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Golongan yang kedua, dia mendapatkan ilmu, tapi kemanfaatan itu tadi adalah terbatas, ya, pada diri dia pribadi. Makanya di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW, ada orang yang dia dapat ilmu, ya, ibarat tanah tadi, bisa menumbuhkan tanaman, walushbal kathir, dalam artian dia orang yang menerima wahyu dan mengamalkan. Nah, di sana ada yang lebih baik lagi, dia memberikan kemanfaatan untuk orang lain lagi. Dia belajar, dia amalkan, dan dia dakwakan. Di sana ada golongan yang kalau istilah bahasa kita Palembangnya tekak, bebal. Ini yang diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja, engkau berikan peringatan, engkau berikan nasihat, mereka tidak akan mau beriman. Itulah diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti permisalan orang yang tidak mau mengangkat kepala menerima wahyu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.